Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan ke lapangan sehingga kita masih bisa berkumpul tempatnya di Desa Payatumbi 1 dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan Gampung dan Bintek perencanaan pembangunan Gampung untuk mewujudkan Gampung maju, mandiri dan sejahtera. Selamat berikan salam, tak lupa pula kita sajikan kepangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau Allah kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan ilmu pengetahuan seperti yang akan kita rasakan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak DPMG dari Provinsi, kemudian yang kami hormati Bapak Camat Kebayakan, kami hormati Ibu dan rekan-rekan dari DPMK Aceh Tengah yang sudah berhadir, dan yang kami muliakan Ama-ama ini BWN sini berhadir seruni. Selanjutnya ialah kata sambutan ataupun paparan oleh Amareje Kampung Payatumbi 1 kepada Amareje. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan tidak bosan-bosannya marilah sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kelapangan, kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir di ruangan ini dalam rangka kunjungan dan pembinaan Bapak kami dari Provinsi Aceh ke kampung kami ini pada hari ini Kamis tanggal 11 Maret 2021. Tidak lupa juga selawat dan salam kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam Islamnya sebagaimana yang telah kita rasakan dan kita laksanakan. Kita sebagai umat Islam telah merasakannya. Beginilah nikmatnya kita sebagai orang yang Muslim. Yang kami hormati Bapak Hasan selaku Kasih DPMK Provinsi, Ketua Tim Pelaksana Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Bintek Perencanaan Pembangunan Kampung untuk mewujudkan Kampung maju, mandiri dan sejahtera. Dan yang kami hormati Bapak Camat Kebayakan yang telah berhadir pada walaupun hari ini libur, beliau bisa menyempatkan waktu berkumpul dengan kami selaku warga di Payatumbi 1. Dan yang kami hormati Bapak TA dan Ibu TA dari Kabupaten Aceh Tengah, yang kami hormati TA Kecamatan dan pendamping Desa Payatumbi 1, yang kami hormati Ketua RPM beserta anggota, yang kami hormati tokoh masyarakat dan ibu-ibu PKK, dan yang kami hormati aparatur kampung yang telah berhadir pada kesempatan hari ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dari Provinsi bahwa kami menjabat tepatnya tanggal 27 November tahun 2018. Kalau kami hitung-hitung hari ini baru 2 tahun 3 bulan. Dalam waktu yang berjalan kami dipercayakan oleh masyarakat untuk melaksanakan pemerintahan kampung yang ada di sini, dan alhamdulillah kami telah melaksanakannya selama 2 tahun. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak, dalam awal kami melaksanakan pemerintahan ini, awalnya kami 3 bulan setelah dilantik kami harus mempersiapkan RPJM, yaitu rencana
kegiatan pembangunan jangka menengah untuk 6 tahun kegiatan. Dalam waktu yang berjalan Pak, sudah barang tentu RPJM ini tidak sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan Bapak nantinya. Karena ini waktu itu kami sama sekali di bidang pemerintahan kampung sangat minim sekali, karena kami waktu itu sama sekali tidak berkecimpung dalam hal pemerintahan kampung, sehingga kami buta waktu itu. Tapi berkat bantuan rekan-rekan baik dari pendamping, sedikit mungkin akan mengarahkan waktu itu untuk mempersiapkan RPJM ini. Alhamdulillah memang seperti kami katakan tadi tidak sempurna, tapi kami telah merencanakan dan menselaraskan dengan program-program kabupaten dan program-program misi-misi dari pemerintah pusat. Kami telah rangkum semua dalam RPJM ini. Dalam pembangunan yang telah kami laksanakan, perlu juga kami jelaskan kepada Bapak, yang kami awal-awalnya kami telah memberikan, inilah adanya selama kalian tadi, ini adalah bukan kantor uji, tapi ini adalah gedung serbaguna, tapi kami akan memanfaatkan untuk kelancaran pemerintahan kampung. Kami ambil lantai 2-nya sebagai kegiatan pemerintahan kampung. Selimutnya yang di bawah adalah untuk kegiatan PKK, Posyandu, Posbindu, dan pengajian anak-anak dan kegiatan kepemudaan. Jumlah dana yang kami kucurkan untuk pembangunan tahap kedua ini yaitu lebih kurang 1 miliar, yaitu dana tahun 2018 sama tahun 2019. Sedangkan kami rencanakan gedung ini yaitu untuk 4 lantai. Mudah-mudahan kalau nggak sampai pun kami melaksanakannya, mungkin anak cucu kami bisa untuk melakukannya nantinya. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak bahwa jumlah penduduk PTP 1, jumlah KK 155 KK dengan jumlah jiwa 606 jiwa. Mayoritas di sini Pak yaitu 60 orang sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, dan pensiunan ya sekitar 21 orang, dan sisanya petani tidak banyak Pak. Di sini sekitar sisanya 14 orang, yang lainnya wira swasta. Kalau untuk pengangguran ya kami bilang tidak ada, sudah jelas ada pengangguran di desa kami ini, karena mungkin ya dari faktor masih penjajakan pekerjaan. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak bahwa dalam pelaksanaan anggaran untuk tahun 2021 kami bisa dikatakan saksi ada di sini yaitu Pak Camat. Untuk tahun 2020 kami merencanakan bahwa kami yang tercepat kalau bisa nasional. Alhamdulillah kami telah mendapat dan kami laksanakan, yaitu tepatnya tanggal 8 Desember kami kebetulan di sini launching sekecamatan di desa ini disaksikan sama Pak Camat, dan kebetulan waktu itu hadir juga dari proses provinsi. Itu pun tanpa diundang, tak kenapa hari itu datang dibawa langsung sama Pak Iwan kemari, dan beliau telah melihat proses launchingnya di sini, yaitu Kecamatan Kebayakan ada 8 desa. Kami pun waktu itu tidak ada rencana untuk mengajak 8 desa. Kami ingin sendiri di sini untuk melaksanakannya, tapi Pak Camat waktu itu jangan Pak itu satu aja, desa lain pun kebetulan sudah siap, ayo sama-sama. Jadi terus kami mengambil kesempatan hal demikian, terus kami laksanakan di sini. Alhamdulillah dari provinsi pun hadir waktu itu tanpa diundang. Mungkin ini semuanya yaitu kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini juga pada tahun ini dan bulan Januari kebetulan kami sudah cair tahap pertama 40%, yaitu tanggal 25. Yang sebagaimana diharapkan oleh pemerintah pusat, yaitu kami bisa secara nasional. Kami hanya tinggal selangkah waktu itu. Tinggal selangkahnya, bukan kesalahan di desa, bukan kesalahan di kecamatan, dan bukan kesalahan dari PHTA, dan bukan kesalahan dari pihak kabupaten.
Setelah kami telusuri, ini kebetulan ada regulasi dan kebetulan waktu itu kepala KPKM orang baru. Jadi sehingga mungkin beliau masih baru, sehingga harus mempelajari hal-hal mungkin yang terbaru di daerah. Sehingga kami 1 hari terlambat dengan Aceh Selatan dan Aceh Tamiang, Pak ya, yang keduanya. Tapi kalau secara prioritas dan jumlahnya bisa kami katakan Aceh Tengah waktu itu 21 desa yang telah memposting APBK-nya yang tercepat mungkin di Indonesia. Tapi walaupun kami tidak dapat yang secara nasional, kami bersyukur kami telah bisa melaksanakannya sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Kenapa kami bisa melaksanakan ini? Ini pun adalah tidak luputnya Pak Camat membawa kami waktu itu ke provinsi. Ada undangan di provinsi, karena itu waktu itu adalah Pak Takwa dengan semangatnya untuk membangun Aceh. Kami diundang ke sana, yaitu dari Kecamatan Kebayakan ada 5 desa. Pak Camat mengundang kami melihat paparan baik dari pusat dan dari perwakilan provinsi, dan mungkin Bapak sendiri mungkin ada di situ, kita tidak bisa lupa karena seluruh Aceh berkumpul di sana. Dari situlah kami membaca bahwa benar-benar APBK itu harus 1 Januari sudah cair dan 31 Januari Desember sudah berakhir. Dari situlah kami terus melangkah, dan Pak Camat pun di tahun 2020 tidak bosan-bosan dan tidak lupa-lupa langsung memonitoring kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tahap demi tahap, mulai dari bulan Juli sampai September, sampai Oktober, sampai dengan terjadinya APBK kami kita sampai ke launchingnya. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat telah mengarahkan kami dan membimbing kami. Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya kami selalu siap APBK kami, yaitu di bulan Agustus. Apalagi di tahun 2018 bisa kami katakan kami siap. Mungkin bulan September masih, karena waktu itu mungkin posting pun belum berapa ketat ya. Tapi dengan regulasi yang ada, dengan pengalaman pemerintah pun mungkin tahun ini kita dengar tidak boleh kita bermain-main tentang penggunaan dana desa, dan ini telah dilapor secara aplikasi, sehingga kami terus belajar karena staf-staf kami kebetulan ya masih muda-muda di sini. Perlu kami jelaskan juga kepada Bapak, di sini ada kaur umum, ada kaur pemerintahan dan dusun 2 orang, dan kami dari sendiri, dan kami ditemani oleh para RGM yang penuh semangat membantu kami untuk membangun desa ini. Sebagaimana yang telah kita lihat tadi, perlu juga kami jelaskan kepada Bapak bahwa kami ada punya kegagalan, yaitu tentang ketahanan pangan tahun 2020, yaitu tentang bioplog. Kami telah melaksanakannya, itu pun dilaksanakan yaitu sesuai dengan arahan dan kebijakan regulasi yang ada bahwa harus ada ketahanan pangan, karena kami waktu itu harus bervisi juga APBK untuk tahun 2020, sehingga waktu itu harus ada PKTD, kalau salah karena mengingat COVID, kita harus ada PKTD dan harus ada ketahanan pangan. Karena rencana waktu itu kami tidak ada rencana untuk membangun bioblok. Kami rencana waktu itu akan mengadakan yaitu tenda, karena kebutuhan juga desa waktu itu. Tapi karena dalam peraturan dan regulasi yang ada, kita harus diharapkan ada ketahanan pangan untuk tahun 2020. Jadi kami waktu itu bervisi APBK dan melaksanakan yaitu pengadaan bahan pangan kami, yaitu melihat inilah geografis kami, inilah keadaannya, sehingga kami terfokus kepada pengadaan pangan yaitu di bidang ikan, yaitu bioblok. Walaupun demikian ada kegagalan kami, yaitu setelah kami isi setelah 3 minggu kebetulan ini mati semuanya. Ini adalah suatu pengalaman bagi kami dan guru yang bisa membawa kami untuk bisa kami laksanakan selanjutnya. Kematian ini setelah kami pelajari, bukannya kami saja, setelah kami tanya kepada yang tim pengadaan dari provinsi,
kebetulan waktu itu katanya seluruh Aceh memang kena virus. Ini rupanya bukan kesalahan kami. Kami pertama waktu itu telah menyalahkan kepada pihak penanggung jawab, dan ini kami serahkan waktu itu kepada pemuda. Ini dikelola oleh kelompok pemudaan. Ini ya? Iya, kami serahkan ke pemuda yang memang yang pertama putus kerja, yang kedua lagi kuliah. Jadi kami bagi shift untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kami support terus supaya ini bisa berhasil dan nanti bergulir kepada masyarakat lainnya. Berarti ini program untuk 2021 pengadaan bibit, pengadaan bibit lili jumbo ya? Iya. Lili jumbo ya dia? Iya. Tapi tahun 2020, seharusnya udah besar segitu dia. Ini. Tapi waktu kemarin masih kecil. Tapi karena semua pada mati, ya setelah kami tanya apa kesalahan kami, mungkin kami belum pengalaman, apa kelebihan kasih makan, apa Sudah bibitnya 11.500. Rupanya dasarnya yang punya bibit di Banda pun katanya pada mati. Iya, berarti katanya virus atau penyakit. Berarti bukan kesalahan kami, kan gitu. Kami pun gak berani ngaku orang itu pun salah, kami pun salah. Sama masih tahap dalam pembelajaran. Ini pakai oksigen Pak ya? Pakai Pak, langsung kita tinggal kecup konek, listrik udah masuk, air alhamdulillah masuk, air bersih. Mudah-mudahan nanti kami kesini lagi. Ya. Udah Lihat setelah ada bibit kan. Dan harapan kami nanti kalau bisa dari provinsi pun bisa mensupport kami tentang bantuan. Kalau memang kami tadi kan hanya 3.500 dan tahun ini mungkin sekitar 5.000. Karena ini kapasitasnya kalau memang lili 3.000 satu bioflok dengan kapasitas 3.000 ya. Iya. Ini ada 7 unit. 7 berarti 3 kali 7 21.000 21. Dan di atas gedung itu ada 2 Pak. Oh, di atas Lagi. itu. Nanti kalau kita bisa lihat, memang itu pun nanti rencana kita di sana untuk induk dan untuk ini istilahnya apa nih? Pembibitan. Dalam pelaksanaan ini untuk akan datang, memang misi kami sangat panjang Pak. Mungkin tidak perlu kami baca. Kalau memang perlu kami baca. Tapi untuk 2021 kami 2021 sudah siap. Yaitu 2021 kami Bapak lihat sendiri tadi, yaitu terutama tentang perluasan pengadaan tanah. Ini udah AC desa sampai ke rumah sana. AC. Jadi yang kita bebaskan rumah ini. Jadi kita tambah lagi 13 meter lagi ke sana. 13 tambah 13 baru 26 kali di sananya udah ada 45 meter. Jadi kalau kami bikin futsal standar internasional pun udah bisa, sudah cukup lahannya ya. Iya, memang kami kemarin udah ngajukan juga permohonan ke kepala dinas di Spora. Katanya yang penting Bapak punya sertifikat. Kalau kami nggak mampu, kami minta ke pusat. Nah, itu janji kepala dinas di Spora dan pariwisata. Tapi kalau memang kami yang penting bebaskan dulu lahan. Mudah-mudahan tahun depan bisa selesai pembebasan lahan. Untuk tahun ini kami hanya tahap pertama akan membayar sekitar 199 juta. Itu tahap pertama rumah ini dengan sampai jadi ini rumah ini sama ini ya yang legokan itu Pak 13 meter sana, dan belakangnya itu di tahun berikutnya tahun 2022. Nah, jadi kalau masalah surat kita serahkan, nanti kita memohon ke Perkim. Karena itu masih ada jatah kita di daerah Pak kan untuk penurapan dan rapat beton. Baik drainase kita usahakan kita pakai dana desa. Jadi kita mohon ke sana. Iya, ke dinas. Semua itulah dari cerita tadi. Kuncinya itulah WMK Pak ya. Ya, memang kami pada prinsipnya dari awal kami akan menggerakkan WMK. Cuma karena tahun 2020 akibat COVID kami nggak dikasih kumpul-kumpul kan, semuanya akhirnya untuk rapat pun kami baru beberapa bulan ini berani mengadakan hal-hal demikian. Ini kompleks perkantoran dan pemukiman masyarakat. Karena desanya kan ini kan desa, maksudnya potensi desa ini kan dianggap kan desa perdagangan, desa perkotaan, dekat dengan kota.
Jadi program-program yang dilakukan itu kan harus sesuai dengan potensi dan keadaan desa. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian nanti dihubungkan dengan mata pencarian penduduknya. Jadi di sini rata-rata penduduknya Pak petani, Mayoritas pegawai negeri, TNI, Polri. karena kan jadi kalau diperhatikan di sini kalau kota dia kan rata-rata orang punya kerjaan, PNS semuanya. Tapi kan pemuda-pemuda ini kan belum punya kerjaan. Jadi lebih bagus digerakkan pemuda yang berkolaborasi dengan BMK. Tidak ada berbengkelan, bisa kegiatan pemuda TNI, bisa apa aja nanti. Ya. Cuma legalitas BMK-nya dulu harus kita siapkan. Karena kami pun di PNI Aceh pun sekarang lagi komit masalah BMK. Jadi konsekuensi maka semua kegiatan itu diarahkan ke sana. Memang kami pun selalu Karena kan itu badan usaha milik kampung. Nah, jadi pemilikannya memang kampung punya itu. Jadi kalau pemerintah pusat kan, pemerintah provinsi misalnya ada badan usaha BPD, Bank Aceh kan punya pemerintah Aceh, gitu kan. Jadi di desa harus punya juga badan usaha yang memang punya desa. Gitu. memang dari pendamping udah 2 tahun ini selalu menggedor kami. Cuma permasalahan di situ. Gak apa-apa, nanti unit lengkapnya saya kasih. Iya, udah makasih Pak nanti. Nanti tinggal ganti aja, ganti semuanya kan, bisa nanti. Tanah ini gunanya yaitu yang pertama untuk peningkatan ekonomi desa yang nantinya bisa berperan di situ. Pemuda kami bisa mengelolanya kalau memang jadinya nanti, yaitu kami akan bangun untuk lapangan futsal, dan kalau memang nanti ada rezeki dan diizinkan kami akan membangun secara walaupun tidak secara internasional, mungkin sekurang-kurangnya bisa secara nasional, dan dia lantai 2 yang di bawah bisa digunakan untuk gudang, untuk dapur, ruang ganti, tempat parkir, dan bisa untuk kegiatan lainnya di bawah, dan di atas bisa dimanfaatkan untuk lapangan futsal dan kegiatan untuk misalnya ada hajatan, kami akan melakukan juga di situ. Dan terutama sekali yang sangat kami pentingkan di situ sebenarnya, mengingat lapangan kami tidak ada. Setiap Saladin kami selalu menumpang ke desa lain, makanya kami harus berjuang untuk pembebasan pengadaan lahan tersebut. Memang walaupun regulasi kadang-kadang sangat bertentangan, walaupun demikian kami tetap terus berjuang bagaimana ini bisa terwujud, walaupun dana desa dari hari ke hari terus berkurang, yang mana pada tahun 2020 kemarin kalau nggak salah 700 juta sekian, tapi pada tahun ini menjadi 639 juta. Ini pun pada tahun 2019 kami masih enak aja melaksanakan pemerintahan, karena waktu itu masih ada Adika masih bisa biaya operasional. Memang kami sedikit, tulah kami yang kecil, tapi dengan adanya peraturan terbaru kami pada tahun 2020 gaji kami dari 1.400.000 alhamdulillah sudah jadi 2.400.000, tapi biaya operasional kami tidak ada lagi dari Adika, sehingga harus diambil dari dana desa. Makanya dana desa terus mengecil, walaupun terus berkurang, kami tetap harus melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Pembangunan ini pun tidak harus fokus kepada fisik, karena ada regulasi yang ada, baik Permenku dan Permendes, baik dari Perbup, kami juga harus mengisi penjelasan tentang kegiatan tersebut, sehingga memang tidak terfokus lagi ke pembangunan fisik, karena harus ada juga seperti posyandu, pospindu, stunting, dan kegiatan ibu PKK walaupun tidak banyak, sedikit kami harus sisihkan untuk kegiatan tersebut. Mungkin ini paparan singkat dari kami. Demikianlah kami sampaikan dulu, kami sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya.
orang. Tak salah. Ini ruang Aparatur kamu Operator punya kamu Pak. baris, Ini batas bantah Pak semua. kan? Ini kaur 3. Ya. Ini operator. Itu bantahnya muat masuk. Ini kaurnya 2 Pak. Bantahnya muat. Ini bantah, kaur umum, kaur pemerintahan, kaur bangun orkestra. Ini bantahnya. Ini bantah. Kaur RGR di sana, di sana. RGR kedua imbang di sana. Itu apa? Satu. Kalau di sini RGR. Bisa langsung ke ruangan, masing-masing ruangan Pak. Bisa, Pak. Itu yang nggak ada bangku. Jadi kalau Bapak ke tempat tuan ke bawah dibilangin Pak. Ya. Bisa perantai kaur kayak bisa tuh dan perintah. iya mantap aja Pak. Ayo Pak, kita ke ruangan Pak. Ini Itu ruangan anu, ruangan oh ya RGM sekarang. Tapi karena belum ada mobilernya juga dipakai. Ini ruang RGR. Oh ruang RGM. Kedua Spimer. Kita siapkan mobiler. Ya, Lagi dalam proses. tinggal mobilernya yang belum. Jadi kalau kita penuh rapat, kita langsung buka. Ya, bukanya. Untuk bisa ini nah. ya pakai rem. Rolling door Pak ya. Iya. Ruangannya mana dulu ya? Kami ini Masuk Pak Iwan. Enggak Pak. Ini ruang kerja. Ya. Ini ruang kerjanya dulu ya. Ya mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, perencanaannya juga dengan fasilitas yang berada di Bukti ini, saya rasa tidak mungkin ya tidak terlaksana. Untuk harapannya ke depan, mungkin itu Pak. Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bimbingan dari rombongan Dinas DPMK Provinsi. Mudah-mudahan kunjungan ini kita berakhir di sini aja dan mudah-mudahan bisa berlanjut sampai tahun depan dan kami bisa dibimbing agar mudah-mudahan apa program yang kami laksanakan bisa terarah sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat. Mungkin ini yang dapat disampaikan kepada pihak Bapak dari Provinsi Pak Hasan Jum'at. Terima kasih atas kunjungannya ke desa kami, Kampung Bajupi 1, Kecamatan Kebaikan, Kabupaten Aceh Tengah. Pak Iwan. Ini Pak Iwan. Di Kerawang. Bapak.